Tapi ternyata kalau kita tausiah di depan orang yang hatinya lembut dan terbuka mendengar pengajian. Saya kalau ngisi pengajian itu mata saya enggak cuma melihat atap. Ada ustadz yang kalau ceramah melihat atap, jemaah dimanapun berada. Kalau saya enggak, saya lihat, cuma saya lihat ke kanan, saya lihat ke atas. Apa yang ustadz lihat dari tadi? Enggak ada satupun yang muap jamaah. Kadang di tempat lain kita baru tausiah 15 menit sudah keluar kuda Nil. Ketika Nabi pulang dari perang Badar, maka ketika itu ada sahabat yang sakit terluka, diobati di Masjid Nabawi, di emperan pinggir. Maka ke depan insya Allah kita berharap masjidnya sudah selesai. Di samping ada klinik pengobatan gigi, ada klinik bersalin, sehingga ada suami dari sejak nikah nggak pernah sholat sampai istri hamil, sampai akhirnya suatu hari istrinya sakit-sakitan, dibawa periksa ke klinik di samping Masjid Islamic Center Muhammad Siddiq. Mau nggak mau terdengar azan, hayya salah. Datang dokter, bapak nggak ke masjid? Nemanin istrinya di sini, bapak ke masjid? Kalau nggak bapak saya suntik nanti. Ayolah ke masjid. Mau nggak mau, suka nggak suka, terpaksa ke masjid. Setuju nggak kalau daerah ini ada kliniknya? Klinik. Dokter kita ini banyak yang mau sedekah, tapi nggak sedekah uang. Mereka mau sedekah waktu. Pak dokter, mau sedekah, saya sedekah waktu 1 jam. Ibu dokter, saya 1 jam. Tapi mereka nggak tahu mau sedekah waktu kemana. Buatkan klinik kulit, klinik bersalin, klinik gigi, poliklinik. Karena ada beberapa klinik, maka orang akan datang, pengobatan gratis. Jadi orang punya daya tarik ke masjid, bukan hanya sekedar tablik akbar. Kenapa ke masjid? Anak saya sekolahnya di komplek masjid. Kenapa di masjid? Ada acara akad nikah di masjid. Kenapa ke masjid? Ada acara silaturahim di masjid. Kenapa di masjid? Karena kebetulan periksa istri ke masjid. Kenapa ke masjid? Karena kebetulan gigi saya sakit ke masjid. Kenapa ke masjid? Kebetulan saya sakit encok, asam urat, asam lambung, asam pedas, asam bawang, maka saya ke masjid. Maka ini adalah, jangan orang hanya berpemahaman masjid hanya tempat sholat, bahkan sholatnya pun dipres, hanya sholat maghrib saja. Insya Allah masjid ini tetap ramai insya Allah, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dokter yang sudah lama rindu masjid, tapi karena nggak ada klinik dekat masjid, nggak ke masjid. Ada orang sakit, pasien yang sudah lama mau ke masjid, tapi karena jauh dari masjid, nggak ke masjid. Kita pertemukan antara orang sakit dan orang yang mendatangkan kesembuhan karena Allah. Mereka ketemunya di masjid. Laki-laki perempuan ketemu di masjid. Kalau ada orang mengatakan agama Islam meremehkan perempuan, agama Islam merendahkan perempuan, agama Islam menginjak-injak perempuan, datang ke Masjid Islamic Center Muhammad Siddiq Muara Tewe, Barito Utara. Kalian akan melihat di sini bahwa perempuan dimuliakan. Semua yang ada di atas ini perempuan. Allahu Akbar. Bapak-bapak kalau mau naik ke atas, jadilah perempuan. Jadi kalau ada orang mengatakan bagaimana posisi perempuan dalam Islam, tinggi, agung, mulia. Jadi kalau ada orang mengatakan ngapain jadi perempuan dalam Islam, posisinya di belakang, bisa dia di belakang supaya tidak dipandang laki-laki. Semua laki-laki menghadap ke Ustadz Somad, tidak ada satupun yang menghadap ke perempuan. Tapi Ustadz menghadap ke perempuan, terus saya menghadap kemana lagi? Jamaah yang dimuliakan Allah, perempuan tetap datang ke masjid, tapi posisinya ada tirainya, ada hijabnya. Itu kain hijau yang di belakang itu adalah hijab, sehingga perempuan tidak bisa melihat laki-laki kalau dia sholat di belakang. Dan tidak mungkin pula orang sholat isya di sini imam baca ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
langsung lihat amin. Sholat itu yang lihat tempat sujud. Maka ini masjid luar biasa. Saya mengajak kepada arsitek-arsitek yang ada di Institut Teknologi Surabaya ITS, yang ada di ITB, datang jalan-jalan ke masjid. Mungkin bisa ada dapat inspirasi untuk gambar masjid-masjid yang lain, insya Allah. Amin. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang sudah jam 9:30. Walaupun saya nggak ngelihat jam, terasa dari kesemutan kaki ini. Tapi ternyata kalau kita tausiah di depan orang yang hatinya lembut dan terbuka mendengar pengajian. Saya kalau mengisi pengajian itu mata saya nggak cuma melihat atap. Ada ustadz yang kalau ceramah melihat atap, jemaah dimanapun berada. Kalau saya enggak, saya lihat, cuma saya lihat ke kanan, saya lihat ke atas. Apa yang ustadz lihat dari tadi? Enggak ada satupun yang muap jamaah. Kadang di tempat lain kita baru tausiah 15 menit sudah keluar kuda Nil. Ini menunjukkan orang Muara Teweh ini sehat-sehat. Orang yang ngantuk di masjid itu dua kemungkinan. Pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Ini sehat-sehat. Dari mana Ustaz tahu sehat? Makanannya sehat. Tadi saya dikasih makan, ditunjukkan sama Ustaz Somad, ini sayur. Setelah saya ambil, apa ini Pak? Ini keladi Pak Ustaz. Luar biasa, rasanya amazing. Ada satu mangkok, 2 kali Pak Wabub, Pak Wakil Bupati, Ustaz Somad cicipin. Saya sudah makan, cicip lagi. Ini apa Pak? Ini otak-otak Pak Ustaz. Bagi yang nggak punya otak, makan otak-otak. Yang selama ini susah dia mikir, kehilangan otaknya, silakan datang ke Muara Teweh. Sehat walafiat, ikan-ikannya segar, alamnya indah, sungainya, masjidnya, wisata religinya, orangnya penuh dengan kebaikan dan keakraban. Kita jaga ini dari narkoba, amin. Kita jaga dari LGBT, amin. Kita jaga dari aliran sesat, amin. Siap jaga Muara Teweh, siap jaga Barito Utara, siap jaga Kalimantan Tengah, siap jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Menggelegar, setan pada lari semua tunggang langgang, cabut katanya. Yang terakhir, yang kelima, menggantungkan hati ke masjid dengan ibadah sholat, bukan somat. Nanti di padang mahsyar tidak ada atap, tidak ada tenda, tidak ada pohon kayu, tidak ada kubah, tidak ada bangunan, tapi ada orang yang dapat naungan. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya di kantor dinas, badannya di kantor bupati, badannya di pasar, tapi hatinya di masjid. Dia sedang nimbang beras, dia sedang nimbang cabai, dia nimbang ikan, tapi kalau sudah terdengar suara hayyalas salat, langsung saya ke masjid dulu mama jaga perempuan nggak wajib ke masjid, saya ke masjid. Kata istrinya, mohon maaf Pak, itu tadi suara handphone. Tapi karena hatinya sudah terlanjur. Tapi nggak bisa hati kita langsung kita copot, kita gantungkan ke masjid. Apa kata pepatah? Allah bisa karena
biasa. Saya senang sekali malam ini karena ada anak-anak kecil dibawa ke masjid. Anak kecil, anak kecil, anak kecil, anak kecil. Jadi kalau umur mereka ini sekarang 10 tahun, berarti Abdul Somad datang kemari 2023, berarti tahun 2053, 30 tahun lagi mereka baru berumur 40. Inilah calon Bupati Barito Utara yang akan membangun, menyajak sholat, membina kita di sini nanti. Mereka inilah akan jadi Kapolda, akan jadi komandan, akan menjadi tentara, akan jadi polisi, insya Allah, amin. Itulah yang membuat saya semangat malam ini. Coba kalau yang di masjid ini orang tua-tua semua, jemaah yang dimuliakan Allah, tapi malam ini luar biasa. Oh Pak Ustadz, jangan singgung orang tua lah, kami ini tersinggung omongan Ustadz. Ini yang tua-tua di sini, ini fisiknya aja yang tua, tapi isinya mereka ini adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Umurnya aja yang tua, tapi semangatnya membara luar biasa, betul? Masya Allah, tabarakallah. Jadi nanti kalau ada yang nanya, siapa yang isi tablik akbar tadi malam? Ustadz Somad. Apa yang dia bahas? Waduh, nggak tahu, nggak ingat apa yang dia bahas. Yang nggak ingat, terus terang Bapak Ibu, jangankan Bapak Ibu, saya aja nggak ingat apa yang saya sampaikan tadi. Kita bisa tonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang baca doa siapa? Langsung. Saya kalau acara itu saya tanya dulu, yang baca doa siapa? Kadang ada Habib, ada guru kita ketua majelis ulama. Pernah saya langsung acara langsung doa, pas selesai, mohon maaf Pak Ustadz, yang baca bukan Ustadz. Maka saya tanya dulu. Maka tadi saya tanya, di Barito Utara, betul? Betul Pak Ustadz, karena pernah juga saya sebut, rupanya kabupaten lain. Ini adalah Sungai Barito, betul? Betul, pernah saya sebut, rupanya Ustadz nama sungainya salah. Patut orang ketawa semua, rupanya karena Ustadznya salah. Hari ini kita semua dalam kebahagiaan, mudah-mudahan kebahagiaan kita ini terus berada dalam hati kita, karena bahagianya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mewakafkan hartanya untuk membangun masjid Islamic Center Muhammad Siddiq ini, maka dilipat gandakan Allah rezekinya, disampaikan segala niat baiknya ke depan, diberikan kesehatan zahir dan batin, anak cucu soleh dan solihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.